Guys, kita sambung part 2 ya, karena sedikit ada masalah tadi ya. Jadi ini kita bikin part 2 ya. Saya sebenarnya pengen jadi satu guys. Jadi gini, ini sambung part 2 guys, karena ada sedikit trouble. Jadi ada standar-standar bunyi-bunyian. Jadi rebana itu kan hasilkan suara seperti ini. Jadi semuanya seragam gitu kan, nggak ada yang berlebihan. Kalau anda pakai drum kan beda lagi tuh. Jadi ibarat gini, kayak misalnya kayak dulu. Orang dulu tuh kayak nyanyi, misalnya nyanyi kayak anda bayangkan ya, betapa sakral itu. Misalnya kayak, ya kan kita ngomong tentang nyanyian di kita ibadah ya. Kayak misalnya kayak upacara 12 Agustus, itu kan sakral tuh. Upacara itu kan misalnya nyanyi lagu Indonesia tanah airku, gitu kan sakral kan. Irama sama, alat musiknya sama, tiba-tiba diubah. Tiba-tiba apa yang 12 Agustusnya diubah jadi musik rock. Indonesia tanah airku, neng gitu kan. Dung 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 dung. Kan beda guys. Ngerti maksud saya kan? Jadi ketika umat dahulu tuh nyanyi yang tidak seperti sekarang ya, esensinya adalah mereka memakai rebana, kecapi. Itu dilakukan oleh umat Islam sekarang. Selawatan, kasidah pakai rebana, kecapi. Jadi esensinya itu nggak memakai berlebihan seperti pakai drum, pakai apa. Itu sama kayak ibadah, sama kayak orang upacara bendera misalnya. Atau ya apapun itu yang kayak yang sakral, kayak 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 karena tau nggak kayak misalnya kayak nyanyian lagu kebangsaan kayak main bola tuh kan, ada musik hiduplah Indonesia Raya gitu kan, pokoknya itu adalah musik kebangsaan masing-masing negara. Tiba-tiba diubah itu, tiba-tiba pakai drum tuh 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 boom, diubah diubah nadanya, diubah liriknya gitu kan, diubah apanya. Kan ini menjadi suatu hal yang nggak sesuai lagi dengan yang diajar syariatkan itu guys. Nah udah keluar dari pakem. Nah, itu yang terjadi pada mereka. Kita tidak. Ini apa yang dilakukan oleh Nabi kita contoh betul gitu. Pakai rebananya. Lalu waktu kaum muhajirin menyambut kaum Ansor menyambut kaum muhajirin itu pakai rebana mereka. Jadi kita contoh persis itu tidak berlebihan guys. Jadi semua itu ada contoh Nabi lakukan. Jadi kita tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak Nabi contohkan. Kalau mereka tidak, mereka memakai musik yang itu kan tidak disuntukkan dulu gitu. Yesus hanya menyiapkan nyanyian, dan nyanyian setiap hari nyanyiannya gitu, ya kan? Dia pakai musik, dan Yesus tidak tidak teriak dan tidak apa guys gitu kan. Nyanyiannya ya sama kayak selawatan, nyanyian juga itu. Karena nyanyian itu adalah, kalau anda tahu sisi nyanyi ya, nyanyian itu ya suara dari manusia. Jadi nyanyi, nama nyanyi gitu kan. Nah kalau nyanyi diiringi musik beda lagi. Makanya ada nyanyi yang jadi mereka tuh melakukan nyanyi kan tuh dari mulut mereka sendiri, tidak ada musik. Karena kalau pakai musik namanya nyanyi diiringi musik namanya kan. Nah, jadi kalau ada balikan Yesus nyanyi dulu walaupun tidak tanpa alat musik, lalu ada menyanyi pakai musik, lalu mereka ambil contoh Daud lagi tadi kan. Padahal itu adalah seremonial, hanya ketika mendekat tabut, bukan keseharian itu guys. Nah, tapi makanya mereka ini beda sebenarnya. Mau mereka katakan sama Yesus, patah nggak sama. Yesus nyanyi tanpa alat musik. Dan nyanyian pun gimana dulu gitu kan. Nah, mau mereka samakan dengan Daud, beda juga. Daud tuh hanya ketika memindahkan tabuk gitu. Dan Daud tuh tidak memakai alat musik yang drum itu, yang membuat nada itu jadi tinggi dan jadi ya beda lah tone ritmenya guys. Mereka hanya memakai kecapi, rebana gitu kan. Rajab. Alat musik pelengkap loh ini Pak Edi. Ayat-ayat seperti ini selalu lolos dari apa ya, pandangan dari kritikan orang-orang Islam itu ya. Ya, tapi nggak ada drum kan, nggak ada gitar listrik yang suaranya mengangkat telinga. Jadi kalau anda lihat waktu itu Daud itu melakukan itu, ya ada pengikutnya, itu tidak ada yang sampai mengganggu sekitar itu guys, yang sampai ya sampai kemana-mana suara itu nggak ada gitu, ya kan? Nah, nggak. Jadi guys, kalau anda mengerti ya, karena ini bukan apa ya, kita mau fakta aja ya. Saya kan bekerja itu bersinggungan dengan mereka. Dalam arti saya pernah begitu bekerja ya di area yang mereka ibadah, dan saya nggak ada masalah sama mereka gitu kan, berteman dekat. Tapi memang sangat berisik guys. Jadi ketika mereka tuh di bawah tuh dengar mana-mana gitu guys, karena memang musiknya keras gitu kan. Kalau musik aja anda tahu berapa berapa puluh ribu watt itu apa sound systemnya gitu. Jadi mereka tuh bawa khusus, bahkan ya di tempat kami itu kami menyediakan fasilitas sound system. Tapi mereka mau pakai itu karena mereka pikir suaranya kurang menggelegar, kurang keras segala macam. Padahal itu kami pakai alat standar loh guys, yang memang untuk meeting, untuk ada acara-acara kayak karaoke segala macam. Tapi mereka tidak mau pakai itu, mereka pakai alat mereka sendiri yang kata mereka lebih megah, lebih suaranya lebih wah gitu kan. Nah, dan suaranya lebih watt lebih gede gitu kan. Jadi harus seperti itu guys. Jadi
Memang ini namanya berlebihan namanya. Tidak memakai standar yang dulu Yesus lakukan, yaitu nyanyi-nyanyi saja tanpa dengar musik, dan lakukan nyanyi-nyanyi hanya diiringi rebana, kecapi, tanpa ada drum dan alat musik sound system yang sebut-sebut itu guys sebenarnya. Yang dikritik hanya ayat-ayat tertentu, padahal jawabannya itu ada di dalam Alkitab. Alkitab itu lengkap, bisa menjawab sendiri kalau kita mencarinya dengan benar. Kalau kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Oke, mari kita lanjutkan. Justru itu yang dilakukan oleh Diduli. Dia mencari pembenaran, gitu kan? Dia mencari pembenaran. Kami benar kok begini. Contohnya Yesus yang nyanyi. Nyanyi siapa dulu? Kami benar kok gini. Buktinya Daud juga begitu. Daud gimana dulu gitu. Beda sama kalian gitu loh. Jadi nggak bisa. Jadi yang sebenarnya yang melakukan pembenaran itu dia guys, bukan Ustadz Dedi. Ya, Ustadz Dedi itu menyampaikan apa adanya gitu. Bahwa Yesus tidak melakukan seperti yang mereka lakukan sekarang ini. Tidak ada pernah nggak dilihat Yesus tuh menyentuhkan seperti melakukan seperti ini. Pakai sistem ribuan watt, pakai gitar listrik, drum kan nggak ada. Dia hanya melakukan nyanyian dan itu pun hanya bersama muridnya, nggak rame-rame guys gitu loh. Nyanyiannya ingat sama muridnya saja, nggak ada situ dikisahkan dia melakukan nyanyian pujian itu dengan seluruh orang orang Yahudi, kan tidak ada begitu. Hanya mereka saja berapa orang itu kan. Nah, kalau mereka kan tidak seluruh jemaat sampai satu gereja gitu kan. Jadi beda yang dilakukan itu beda guys. Ibaratnya mereka tidak mencontoh apa yang Yesus contohkan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Edi tadi ya. Kemudian Yesus mengajar sholat. Yesus sholat, ya arti sholat itu adalah doa ya atau sembahyang. Yesus memang berdoa, mengajarkan doa. Doa yang paling terkenal itu adalah doa Bapa kami. Itu yang diajarkan oleh. Di doa itu bukan hanya perkara isinya, tapi tata caranya. Doanya bagaimana? Makanya kalau lihat Yahudi itu mereka mirip Islam sholatnya kan, kayak tegaknya ada cara-caranya, tapi kalau Kristennya tidak, hanya isinya saja guys gitu loh. Ini kayak umat Islam tuh sholat ya cuman baca aja, duduk umat Islamnya biasa gitu kan, lalu baca Al-Fatihah, baca surat pendek, lalu baca kayak subhanallah bilhamdi gitu kan. Jadi enggak, sholat dimaksud adalah sholat yang ada gerakannya, seperti umat Islam melakukan seperti yang Ubaidiyah dilakukan, ada gerakannya gitu, caranya ada, nggak hanya sekedar ucapannya saja gitu loh guys. Yesus, dia juga ngajar puasa gitu ya, karena sampai sekarang orang Kristen itu juga puasanya juga sama dengan orang Yahudi, orang Kristen Ortodok, kemudian Katolik, apalagi ketika menyambut Paskah. Orang-orang Protestan, orang-orang Injili juga melakukan puasa 40 hari. Puasanya berbeda dengan puasanya orang Islam. Kalau orang Islam itu sahur di pagi hari, kemudian bukanya di sore hari. Di Kristen enggak begitu. Dimulainya sore hari sampai sore hari, 24 jam. Itu puasa orang Kristen. Kemudian bedanya lagi adalah orang Kristen ketika puasa tidak mengumumkan di gereja-gereja atau spanduk-spanduk untuk dihormati, untuk menutup-nutup warung-warung makan di pinggir jalan itu enggak. Nah, makanya kalian enggak tahu kalau orang Kristen. Nah, ini nyinggung nih guys ya. Gini ya, saya katakan ya. Kan ini sama buat video. Kenapa begitu ya? Gini guys ya. Kita membuat hal itu karena ada orang yang tidak menghormati, paham ya? Kalau orang menghormati, kita nggak perlu buat seperti itu. Ingat ya, ini negara mayoritas Muslim. Anda pernah ke Bali? Bagaimana umat Bali itu minta dihormati, ya? Dalam artian, ya kita memang saling menghormati. Kalau sudah itu jalan ya sudah kita tapi kalau jalan kita harus kita buat jalan gitu loh guys. Jadi kenapa dibuat aturan? Karena orang nggak ikut aturan, paham nggak? Kalau orang udah ikut aturan, nggak perlu aturan gitu loh. Jadi kenapa umat Islam itu merazia tempat-tempat itu yang warung-warungnya makan ketika belum puasa? Karena orang nggak ikut aturan gitu loh, tidak menghormati orang sedang berpuasa. Anda ngerti nggak orang sedang puasa ya guys? Orang puasa itu sedang nahan lapar dan haus. Jadi anggaplah kayak orang yang lagi susah. Anda bisa nggak kayak orang lagi kelaparan tuh ada makan minum depan dia? Kan nggak bisa. Anda harus punya empati. Nah, empati itu kan ketika Anda lihat orang yang sedang kelaparan, kehausan, ya Anda jangan makan minum depan mereka gitu. Sehingga mereka tuh akan terganggu kekusukannya. Mereka akan ngiler dan segala macam. Itu kan nggak baik, nggak empati namanya. Makanya kayak orang kaya. Orang kaya juga begitu. Ketika dia lihat di sekitar orang miskin, orang susah, ya dia berempati. Jangan pamerkan mobil, jangan pamerkan itu semua. Jadi
Ini ngomong masalah empati. Jadi menghormati agama lain tuh ngomongnya tentang empati. Jadi sebenarnya tidak perlu aturan itu kalau Anda ikut aturan gitu kan. Kalau Anda menghormati umat Islam puasa, ya Anda tidak perlu dikenakan aturan seperti itu. Jadi aturan itu dibuat ketika ada orang yang tidak ikut aturan gitu guys ya. Jadi gunanya apa? Untuk menegakkan empati, masa empati. Oh, ini ada orang sedang beribadah, jangan ganggu dia, jangan menyusahkan dia, karena orang itu akan susah ketika dia melihat ada orang makan minum depan dia, dari dia kelaparan gitu kan, lapar. Jadi ini adalah ini masalah respect, menghormati. Jadi kalau Anda sudah jadi guys ya, saya pribadi kalau ada orang sedang puasa nih, saya tidak akan makan minum depan dia, ya kan? Karena dia sedang ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat. Sama kayak orang lagi sholat, apa orang yang sholat Anda tuh ganggu ibadahnya gitu, ada putar musik depan dia gitu kan tidak gitu kan, itu yang mengganggu suka. Jadi orang ibadah jangan diganggu gitu. Nah itu intinya. Jadi ini adalah masalah namanya menghormati. Ini bukan kita minta bukan gila hormat, enggak, tapi itu standarnya adalah kita selalu saling menghormati, itu standar ya, bukan minta dihormati. Tapi kita Anda tidak hormati kita, ya kita minta gitu, kecuali kalau Anda sudah menghormati. Jadi saling menghormati itu ketika tidak jalan ya kita minta dijalankan gitu loh guys, paham ya? Karena tidak semua orang tuh ngerti tentang arti saling menghormati. Ada orang yang tidak hormat gitu kan. Nah, jadi ini adalah sama kayak misalnya kayak gini nih. Kayak misalnya ya kayak saya menanam sayur misalnya. Ya kan? Soalnya kan orang yang punya ayam itu kan harus ngerti jaga ayamnya sampai masuk ke makan sayur saya. Tapi ketika mereka tidak melakukan itu kan, tidak menghormati saya gitu kan, udah tahu saya itu nggak boleh gitu kan, nah, mereka melakukannya ya saya ingatkan, tolong hormati saya dong, itu yang ayamnya tolong dikandangkan kan gitu. Coba kalau ayamnya tidak masuk ke saluran saya, tidak makan saluran saya, ya ngapain saya menyampaikan seperti itu gitu kan? Berarti dia udah paham. Nah untuk orang-orang paham ya harus kita buat atau seperti itu guys. Intinya adalah gimana supaya kita hidup nyaman. Jadi ketika orang berpuasa ya kita harus maklum, kita punya empati. Jangan makan minum depan dia gitu loh guys. Kan nggak lama puasa, hanya dari subuh sampai jam 6 jam 6 jam 7 sore gitu kan. Anda kan bisa jualan malam hari gitu. Kenapa Anda paksakan di hari itu? Ketika itu atau kalau kan itu hanya masalah jualan ya, dagang. Bukan Anda dilarang untuk di rumah Anda. Kalau di rumah Anda silakan, yang bukan di publik itu. Sama kayak misalnya kayak Anda tahu kayak merokok ya. Orang merokok itu kan ada tempatnya. Dilarang merokok sini, ini kawasan dilarang merokok, merokok itu ruangannya. Itu kan menghormati. Ini misalnya kayak orang misalnya gini, ketika coba kalau bayangkan kalau semua orang paham ini, dia merokok di depan umum. Kalau saya perokok misalnya saya perokok. Ketika saya ngerti bahwa menghormati orang tidak merokok adalah dengan tidak merokok depan mereka, maka saya akan merokok di tempat sembunyi. Ketika saya kumpul sama orang yang perokok atau memang saya sendirian gitu kan, ini saya tidak merokok di depan publik gitu, di depan orang yang tidak merokok. Nah, itu berarti nggak perlu ada aturan kan? Tapi kenapa dibuat aturan dilarang merokok di tempat umum atau kalau merokok ini ruangannya? Karena ada orang-orang yang udah tahu orang tuh nggak merokok, Anda merokok depan dia gitu kan? Nah, ini hal seperti itu guys gitu. Jadi kenapa aturan itu dibuat untuk mencegah orang-orang tidak menghormati agama lain? Kalau orang sudah hormat semua pada agama masing-masing, tidak perlu lagi aturan seperti itu gitu kan? Itu sebenarnya sedang puasa 40 hari. Dan ada puasa-puasa yang lain yang tidak ditunjukkan ketika orang Kristen berpuasa, seperti puasa Ester 3 hari 3 malam, dan puasa yang lainnya, puasa 1 hari 1 malam, tergantung komitmen seseorang ketika dia mau berpuasa. Itulah puasa orang Kristen. Ya, saya tanya ada nggak dicontohkan Yesus? Kita ada puasa ini misalnya, puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram, itu semua ada yang mau contohkan. Pertanyaan kita adalah ada nggak itu Yesus contohkan, gitu loh. Itu poin di situ. Jadi kita harus melakukan ibadah tuh sesuai dengan yang dicontohkan oleh para nabi. Kalau Anda pengikutnya Muhammad ya contohlah ibadahnya Muhammad. Kalau Anda pengikutnya Yesus, ikutlah contohkan Yesus, kan gitu. Bukan yang contohkan oleh Bapak Gereja, bukan guys. Itu jadi mereka ini melakukan ibadah-ibadah yang tidak Yesus tunjukkan. Makanya ketika Anda tanya deh kepada mereka, mana dalilnya Yesus pernah beribadah seperti ini? Mereka bisa sampaikan kayak misalnya kayak puasa Esther itu nggak bisa mereka tunjukkan Yesus kapan melakukan itu, tidak bisa. Kalau kita semuanya jelas guys, ada hadisnya. Ya, Muhammad melakukan ibadahnya pada saat ini, begini caranya ada semuanya lengkap. Jadi kita tuh ibadah nggak ngada-ngada. Semua betul-betul mengikuti contoh yang Nabi Muhammad lakukan guys.
Kemudian Yesus sholat memakai syariat orang Yahudi. Kemudian puasa, sunat, sholat itu memang dilakukan oleh Yesus karena dia lahir dari seorang perawan. Sang Firman lahir menjadi manusia dari seorang perawan yang tunduk terhadap hukum Taurat. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya. Jadi gini ya, sang manusia tunduk pada hukum Taurat. Ini manusia berarti bukan Tuhan, karena Tuhan nggak mungkin tunduk pada hukum Taurat kan? Tuhan yang menciptakan hukum Taurat melalui nabinya. Jadi Taurat adalah hukum Tuhan. Masa Tuhan tunduk pada hukumnya sendiri? Kan nggak bisa begitu. Tuhan berhukum itu untuk kita, untuk ciptaannya, bukan untuk dirinya, gitu kan? Sama kayak misalnya kayak kayak bos buat aturan untuk karyawannya. Bosnya beda lah aturannya, gitu kan? Ya, misalnya kayak aturan untuk karyawan, aturannya adalah harus begini begitu, harus pakai seragam ini. Nah, kan kalau bos beda lagi, dia bebas itu kan. Jadi Tuhan tuh tidak tunduk pada hukum Taurat harusnya. Makanya ini konfirmasi bahwa Yesus cuma manusia yang tunduk pada hukum Taurat. Tuhan sebenarnya tidak tunduk pada hukum yang dibuat sendiri gitu kan. Yang beragama Yudaisme, yaitu Maria. Jadi jelas saja Yesus melakukan semua yang dilakukan. Lalu dikatakan Tuhan berubah jadi manusia. Guys, Tuhan tidak berubah jadi apapun. Kenapa? Ayatnya ngomong begini ya. Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Jadi itu artinya sama dengan mengatakan Allah tidak berubah di manusia atau berubah di manusia, sama kayak gini, ya. Batman bukanlah Clark Kent atau Clark Kent bukanlah Batman. Kenapa? Karena Clark Kent tidak berubah jadi Batman, tapi Clark Kent berubah jadi Superman. Jadi harusnya kalimatnya adalah Batman adalah Bruce Wayne dan Superman adalah Clark Kent. Nah, mereka bisa berubah. Di kalimatnya adalah Allah adalah manusia sekaligus manusia. Itu berarti memang Allah berubah di manusia. Tapi kalau dikatakan Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia, itu artinya adalah Allah tidak berubah di manusia, apalagi jadi manusia gitu loh. Sama kayak kalimat Bruce Wayne bukanlah Batman, Bruce Wayne bukanlah Superman gitu. Paham ya? Atau Batman bukanlah Clark Kent gitu guys. Nah, jadi sekali lagi ya, Allah tidak pernah berubah di manusia, nggak pernah. Apalagi dia manusia. Bukan oleh orang Yahudi berkaitan dengan hal agamawi. Jadi itu ya, sholat adalah syariat orang Yahudi. Ustadz Edi sendiri yang mengakui ini. Jadi kalau Islam melakukan sholat sekarang, jangan bangga Pak. Jangan mengklaim bahwa itu adalah milik Islam, karena Yahudi sudah melakukan sholat terlebih dahulu, bahkan lengkap dengan semua gerakannya. Orang Kristen Ortodoks, kemudian orang Katolik masih melakukan sholat 7 waktu sampai sekarang. Orang Kristen juga sholat meskipun tidak 7 waktu sampai sekarang. Jadi masih tetap berdoa. Kristen sholat lebih dulu setelah Yahudi. Islam 600 tahun kemudian setelah Kristen. Jadi siapa yang niru? Yang dulu atau yang belakangan? Nah, ini dia nggak paham, bro. Islam itu agama yang ada sejak awal manusia pertama ciptakan. Jadi syariat Nabi Adam, syariat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yesus, Nabi Muhammad itu syariat dari Tuhan semuanya, gitu loh. Jadi Tuhan itu menyampaikan syariat melalui nabinya, dan syariat itu disempurnakan dengan waktu, digenapi gitu. Jadi soalnya syariat itu ada kemiripan gitu. Makanya sholatnya umat Nabi Muhammad itu mirip dengan sholatnya umat Nabi Musa. Sholatnya mirip dengan umat Nabi Yesus gitu kan. Nah, tapi kenapa Kristen beda sendiri gitu loh? Ya kan? Kalau Yahudi itu 7 waktu, Kristen kayaknya nggak ada deh. Berapa waktu nggak ada sholatnya. Dia cuma nyanyian ibadah aja gitu kan. Cuman nyanyi aja gitu. Nggak ada yang kayak gerakan-gerakan itu kan nggak ada gitu kan. Nah, itu yang Kristen Koptik gitu kan. Itu masih dekat lah kepada Nabi Musa atau Nabi Yesus gitu kan. Jadi ini adalah poinnya adalah dia nggak ngerti. Dikiranya Islam itu baru ada abad ke-6. Enggak. Islam ada sejak awal manusia pertama ciptaan Adam. Cuma Islam itu disempurnakan, digenapi sering dalam waktu. Jadi Allah itu bukan hanya mengutus Nabi Muhammad, tidak. Allah itu mengutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Nabi Adam, Musa, ya, Ibrahim, Daud, Yesus, Nabi Muhammad. Jadi ciptaan Nabi itu membawa syariat Allah yang terus disempurnakan melalui nabi berikutnya hingga ke Nabi Muhammad. Gitu. Makanya semua itu menjadi satu kesatuan. Makanya seharusnya ada kemiripan.
Pertanyaannya adalah kenapa Kristen beda sendiri. Jadi umat Nabi Musa mengikuti Nabi Musa. Apa buktinya? Mereka mengikuti 10 perintah dan larangan. Ya kan? Itu yang dibawa Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tuh ini loh yang harus kalian ikuti. Ada nggak ikuti Yesus? Nggak ada. Yang mereka ikuti siapa? Sesuai yang pengakuan Juli, yang mereka ikuti adalah bapak-bapak gereja, ya, bukan ikuti Yesus. Jadi syariat itu dibuat oleh siapa? Bapak-bapak gereja, bukan oleh Yesus gitu. Nah itu bedanya. Kalau kita syariat kita dibuat siapa? Muhammad gitu kan. Yang itu adalah syariat yang Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sampaikan, sebarkan gitu kepada umatnya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.